Halo, salam 123. Yes, welcome back to my channel Indra Nompat. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton channel saya, kiranya bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Dan yang sudah menonton, yang setelah menonton, kiranya kalian diberikan rezeki. Dan untuk para salesman di mana kalian berada, kiranya orderan kalian banyak. Hari ini kita mau berbicara tentang risiko menjual produk konsinyasi kepada pemilik toko. Ketika teman-teman bekerja di suatu perusahaan, apapun itu, mungkin baru pertama kali perusahaan itu berdiri, dengan adanya keputusan dari manajemen bahwa kalaupun kita menjual produk ke toko dengan alasan pemilik toko tidak mau, kita coba menjual dengan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah sebenarnya tidak masalah dalam dunia perusahaan di distributor, tetapi ada beberapa hal image toko bahwa itu barang yang tidak laku. Jadi beda ketika orang yang berbisnis menjual produk dengan sistem konsinyasi, itu tidak masalah. Tetapi dari sisi distributor kita harus mengetahui ketika teman-teman bekerja dalam suatu perusahaan, diharapkan menjual produk janganlah dengan sistem konsinyasi dulu, tetapi kita menawarkan produk kita dengan kelebihan dan keunggulan bahwa produk kita adalah ini dan perusahaan kita pemegang distributor, nama perusahaannya kita sebutkan. Dan ketika kita tawarkan dengan TOP dan tempo pembayaran, dan kita harus ceritakan sesungguhnya produk kualitas kita seperti ini, dan kedepannya akan banyak produk-produk kita yang lainnya tentunya di pasaran. Ketika toko menolak untuk mengambil produk kita atau mengorder, senjata kita yang terakhir adalah kita harus mengatakan, tentunya ini berbicara tentang, Pak, Bu, mohon maaf, kalau bisa ini kan kita lakukan untuk distribusi kepada seluruh toko-toko, kita mau review, kalau dibolehkan dan memang sesuai dengan aturan perusahaan kami, saya memberikan titip barang dulu mungkin selama 1 minggu, nanti kita akan review, dan ketika barang yang laku saja Bapak Ibu membayarnya. Nah, dari situ tidak ada ketergantungan, tentunya tidak ada beban sebagai pemilik toko, tetapi toko akan berusaha. Teman-teman sebagai sales di mana kalian berada, kita harus menyampaikan kalau bisa dibantu Bu untuk memperkenalkan produk kami untuk kepada masyarakat, kepada konsumen. Tentunya perusahaan kami baru berjalan mungkin 6 bulan, dan saya sebagai seorang sales berkecimpung dalam dunia ini, sales sudah lama, tetapi dalam perusahaan ini kalau saya baru bergabung 6 bulan. Tentunya Ibu bisa membantu saya untuk memperkenalkan produk kami kepada konsumen. Untuk saat ini bahasa seperti itu yang harus kita jelaskan kepada para pemilik toko. Tetapi teman-teman sebagai sales jangan pernah ragu ketika menyampaikan suatu hal tersebut. Untuk yang lainnya adalah dengan adanya informasi seperti itu, setidak-tidaknya hubungan antara sales dan pemilik toko itu sudah tercipta. Tentunya kita tidak menekankan pemilik toko harus menjual produk kita, tetapi kita akan review selama 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, apa kelebihan dan kekurangan produk kita dengan menjual produk sistem konsinyasi walaupun belum terkenal. Tetapi ada efeknya juga, ada beberapa hal tergantung pada hubungan kita sebagai sales dan kepada pemilik toko. Ada beberapa toko yang ingin menjual produk kita, membantu produk kita, karena hubungan kita mungkin sudah lama, yang sebelumnya kita bekerja dalam suatu perusahaan yang merek lain, tetapi pemilik toko tersebut pasti akan membantu kita. Mungkin tidak maksimal ketika membantu produk kita, tetapi mereka coba untuk berusaha. Nah, untuk para salesman tentunya di mana kalian berada, hal inilah yang saya informasikan bahwa ketika Anda bekerja dimanapun itu, menjaga hubungan itu sangat penting. Kenapa? Ketika engkau bekerja di suatu perusahaan lain, hubungan antara pelanggan dan kita sebagai salesman itu tercipta. Jadi yang saya katakan adalah jangan menghilangkan silaturahmi, tetaplah berkomunikasi, dan tetaplah apa yang harus kita berikan kepada para pelanggan kita, pemilik toko tentunya. Dari sisi lain, kita juga harus memberikan kontribusi buat perusahaan
ketika produk ini tentunya dalam sisi baru, mungkin kurang laku, bagaimana pemikiran-pikiran, ide-ide yang harus kita lakukan buat perusahaan. Ketika teman-teman di lapangan menjumpai hal-hal yang mungkin ada tertolak, produk tidak mau atau toko tidak mau menjual produk kita, tentunya kita akan mereview. Teman-teman harus mereview dan mereport kepada manajemen bahwa ada beberapa hal yang tentunya dari segi pemilik toko tidak mau, dan tentunya ada beberapa kompetitor yang menjual produk mirip seperti ini yang harganya lebih murah. Dan berikutnya adalah beberapa fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada para pelanggan, tentunya mirip produk kita yang kompetitor lebih unggul. Tentunya teman-teman harus memberikan informasi itu kepada manajemen supaya manajemen, owner bisa merubah strategi apa yang harus dikerjakan ketika menjual produk, supaya kedepannya yang dari awal kita sistem konsinyasi, ada mungkin TOP, nextnya kita menjual produk dengan tidak sistem konsinyasi. Dari situ perusahaan memiliki percaya diri bahwa produk ini pasti laku, dan kita sebagai sales harus memberikan kontribusi bahwa memang produk ini tidak boleh dengan menjual konsinyasi. Kenapa? Karena permintaan sudah banyak dan otomatis barang kita itu pasti laku, produk kita. Jadi untuk para sales di mana kalian berada, ketika engkau menjual produk konsinyasi itu tetaplah percaya diri dan berikanlah masukan-masukan kepada kepada owner perusahaan, dan jangan lupa harus berdasarkan data ketika engkau memberikan informasi itu. Jangan berkata asumsi, jangan mengatakan tidak mau, jangan mengatakan orang tokonya sepi, tetapi berikanlah informasi berdasarkan data, alasannya kenapa, tokonya di mana, dan semua itu biar manajemen bisa melakukan riset dan melakukan keputusan-keputusan untuk memperlebar atau supaya produk yang kita jual itu laku. Dan tentunya itu menjadi pertimbangan supaya barang yang ada di gudang atau di perusahaan kita tidak menumpuk. Jadi kita harus bagaimana memberikan ide bahwa produk kita bisa dijual. Itu saja teman-teman yang saya bisa berikan tentang bagaimana kita menjual produk konsinyasi. Ada beberapa hal keuntungannya, juga ada beberapa kesalahannya ketika kita menjual produk konsinyasi sebagai salesman. Dan ini adalah pengalaman, bukan berdasarkan cerita, tetapi saya pernah menjual produk itu cup, dulunya cup dari Jepang, dan tentunya dititipkan kepada distributor, dan saya pernah menjual produk itu yang namanya cup waktu zaman tahun 95-96. Saya menjual cup yang dari Jepang. Terima kasih, kiranya bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan dukung terus saya untuk mencapai sebelum bulan Mei dengan 1000 subscriber. Kiranya semua itu berkah dari kalian, dan tentunya apapun pekerjaan kalian, bisnis kalian, kiranya diberikan dan dijawab doa-doa kalian. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.